Salam, kembali lagi bertemu. Kita boleh mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kalau pada siang hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, saya akan sampaikan firman Tuhan yang berjudul Anugerah dan Ketaatan Mendatangkan Berkat. Nah, pada saat ini kita dilanda oleh peristiwa yang mendunia, yaitu tentang COVID-19 ini, baik kesehatan dan juga perekonomian sangat terpengaruh Bapak Ibu. Memang Alkitab sudah berkata di 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, ya. Nah, tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita ada jalan keluar. Amin. Nah, kita akan melihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16 bagaimana seorang janda di Sarfat mendapat anugerah, ya. Yaitu pada masa itu ada masa kesukaran, ya, seperti kita zaman sekarang lah. Pada waktu itu tidak ada hujan turun, sudah kering di mana-mana. Lalu janda ini bersama kedua anaknya pun, ya, karena memang sama sekali tidak ada air dan persediaan makanan sudah menipis. Nah, pada saat itulah janda di Sarfat ini menerima anugerah, mendapat anugerah, yaitu apa? Tuhan memerintahkan Elia untuk datang kepadanya. Nah, waktu Elia diperintahkan Tuhan datang kepadanya, dan Elia juga mau ditolong Tuhan. Tadinya Elia di tepi sungai Kerit, dia di sana mengungsi, lalu dia terjadi mujizat, Tuhan mendatangkan burung, ya, untuk burung gagak untuk mengantarkan daging dan pagi dan siang untuk dia makan. Nah, lalu lama-lama air di sungai Kerit itu kering juga. Nah, disitulah Tuhan perintahkan Elia ke janda Sarfat. Nah, jadi janda Sarfat ini mendapat anugerah. Dia tak menduga, dia tidak sedikit pun terpikir bahwa ada pertolongan, ya. Jadi waktu datang Elia, lalu Elia berkata, "Sedang ngapain ibu?" Dia sedang mengumpulkan kayu bakar supaya kayu bakar itu dia pergunakan untuk masak. Ada tinggal segenggam tepung, lalu ada air dalam buli-buli, tinggal itu Bapak Ibu. Nah, tapi Elia bilang, "Jangan takut." Nah, jangan takut, buatkan dulu roti bundar itu. Lalu Elia berkata, "Berikan dulu kepada saya." Nah, inilah yang kalau kita melihat cara Tuhan itu di luar pemikiran kita. Masa sudah tinggal segenggam tepung, tapi Elia suruh buat dan disuruh dulu buat kepada dia. Tapi Elia berkata seperti ini, "Dan nanti tepung dalam tempayan dan air dalam buli-buli itu tidak akan habis sampai turun hujan." Nah, sekarang anugerah yang sudah diterima oleh janda Sarfat itu dia responi Bapak Ibu, ya. Dan betul, ya, dia taat. Karena Elia disuruh Tuhan. Dia tahu Elia itu disuruh Tuhan, seorang nabi. Apa yang diperkatakannya jadi. Maka dia taat. Lalu si janda ini betul melakukan. Dia buat roti, dia berikan kepada Elia lebih dahulu. Ya, ternyata betul. Tidak habis-habis terjadi mujizat. Tepung itu tidak habis-habis. Ya, air tidak habis-habis. Terus terjadi mujizat sampai turun hujan. Padahal si janda bilang, "Nanti sesudah kami makan ini, matilah saya dan kedua anak saya." Karena habis. Ternyata tidak jadi mati Bapak Ibu. Mari kita semua, ya, pada saat-saat ini apapun masalah, terlebih lagi saat ada pandemi COVID ini, jangan takut. Percaya Tuhan Yesus sudah anugerahkannya keselamatan kepada kita, dan taati apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Maka lihatlah
Bagian kita kerjakan dan Tuhan melaksanakan bagiannya. Hal-hal yang di luar kemampuan kita pasti Tuhan kerjakan. Inilah berkat firman Tuhan pada siang hari ini bisa saya sampaikan. Biar semua kita mengalami mukjizat. Tidak peduli apapun masalah kita. Karena Yesus sudah bersama kita. Yesus sudah menyelamatkan kita. Sepanjang kita taat apa yang menjadi kehendaknya, maka terjadilah mukjizat pertolongan. Apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah ada di hati kita, apa yang tidak ada kita dengar di telinga kita, pasti disediakan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari izinkan juga saya berdoa. Tuhan Yesus, apapun masalah-masalah hamba-hambamu, umatmu pada saat ini, terlebih masa pandemi COVID ini ya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan. Mari Tuhan supaya semua kami, umatmu, hamba-hambamu, taat, setia, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan sampaikan di dalam